perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Selalu kita katakan Bapa di surga. Bapa di surga, kami cinta Kau. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi, Kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Haleluya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi, Kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa
sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa selamanya. Dan sama-sama kita sembah Dia.
Berkuasa selamanya.
Kita
kasih-Mu dan cinta-Mu. Seperti
Jangan biarkan Tuhan kami keluar menyimpang daripada apa yang Kau mau dalam hidup kami. Sehingga di mana kami boleh semakin hari, boleh semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan dengan kebenaran firman. Sebab firman-Mu itulah suatu tuntunan bagi setiap langkah kaki hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kau menuntun setiap kami. Kau melawat setiap kami Tuhan. Dan saat Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, maka ada sesuatu yang besar yang akan Kau kerjakan dalam hidup kami. Karena kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kuasa-Mu tetap ada dan selalu nyata dalam hidup kami. Karena mujizat itu bukan ada saat di waktu yang lalu, tapi hari ini pun Kau sanggup untuk melakukan suatu mujizat yang berubah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi daripada hamba, mampukan hamba untuk lebih lagi dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh menangkap setiap apa yang menjadi isi hati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Setiap daripada kita disebut adalah orang Kristen, betul ya? Dan orang Kristen adalah orang yang beriman. Kalau kita berbicara, oh aku orang beriman, pasti aku punya iman. Tapi seringkali iman kita akan teruji di saat segala keadaan tidak terjadi seperti yang menjadi pengharapan kita. Dengan mudah kita bisa berkata, oh aku punya iman sebesar gunung atau sebesar biji sesawi. Tetapi pada waktu kita mengalami satu kondisi, doa kita belum dijawab, bahkan tidak dijawab, mudahnya kita menjadi kecewa dengan Tuhan, mudahnya kita marah dengan Tuhan, meragukan segala kebaikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita belajar mengenai sebuah iman yang teruji. Amin. Kita lihat di Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Waktu saya membaca ayat ini, saya merenung bagaimana mungkin kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Orang yang hidup dalam kesengsaraan tidak mungkin bisa untuk bermegah. Kalau dapat mujizat, dapat berkat, pasti kita bisa bermegah, betul ya? Tapi ayat ini mengatakan kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Maksudnya apa ya? Nah, kalau kita merenungkan, dan waktu saya membaca dan merenungkan ini, oh, di dalam kesengsaraan kita dapat bermegah karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang selalu setia di dalam menyertai kita. Sehingga kesengsaraan itu bisa membuat kita mengalami sesuatu perkara yang besar yang Tuhan kerjakan. Jadi kalau kita dalam kesengsaraan yang Tuhan izinkan, kita harus tetap bisa bermegah. Jangan kita pasang wajah yang cemberut. Saya waktu membaca ini, saya pernah mengalami satu kondisi di mana saya mengalami suatu pergumulan, bisa dibilang kurang lebih 3 tahun. Tapi tidak ada satupun yang tahu bagaimana pergumulan saya. Tapi saya berusaha untuk bermegah karena saya tahu justru di dalam kesengsaraan itu saya bisa bertekun di dalam mencari Tuhan, bertekun di dalam doa-doa kita. Sehingga di situ ketekunan kita akan menghasilkan suatu iman yang teruji. Dan waktu iman kita sudah teruji, kita akan memiliki suatu pengharapan di dalam Tuhan. Dan daripada itu pengharapan di dalam Tuhan
kita bisa melihat tidak mengecewakan. Waktu saya baca ini saya nggak ngerti, tapi ternyata tiba-tiba Roh Kudus memberikan saya satu hikmat, satu pengayuan. Jadi waktu saya mengalami sengsara, saya tetap bisa bermegah. Saya 3 tahun berjuang, bergumul, dan diproses Tuhan dari tidak punya uang, dari diproses mengenai mertua, diproses bagaimana saya tidak dihargai, saya diproses di mana saya tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang, diproses lagi mengenai anak yang sempat anak memukul saya dan meninju saya. Mungkin Ayah Maria masih ingat ya, waktu dulu suami saya cerita kepada Ayah Maria bagaimana sikap anak saya yang sampai mukul lemari sampai engsel pintu lemari itu copot, tapi tidak ada satupun yang tahu saat itu saya sedang bergumul mengenai anak yang setiap hari kerjaannya marah-marah, banting-banting piala, sampai saya mau pulang pun ada rasa ketakutan. Tapi di situ saya belajar untuk bermegah dalam kesengsaraan, sampai pada akhirnya saya bisa menghadapinya. Dan kita belajar dari perjalanan seorang Daniel, di mana Daniel memiliki iman yang teruji. Kita lihat dari Daniel pasal 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaya. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsafar, Hanaya dinamai Sadam, Misael dinamai Meksal, dan Asaya dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kita tahu bahwa Daniel dan teman-temannya adalah orang buangan yang diangkut dan dibawa oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Waktu mereka diangkut, ada suatu peraturan di mana para pemuda di situ dilatih dan diberi makanan santapan dari raja. Tapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dengan makanan santapan yang diminum oleh raja. Iman Daniel adalah iman yang penuh integritas, yang tidak kompromi. Seringkali kita sebagai anak Tuhan masih kompromi. Amin. Paham ya, di sini masih banyak anak Tuhan yang kompromi. Tapi Daniel ini sama sekali tidak kompromi. Dia tahu kalau dia tidak melakukan apa yang diperintah oleh raja, pasti ada suatu dampaknya. Tapi Daniel tetap berpegang pada suatu integritasnya. Dia tidak kompromi. Bahkan Daniel berkata, ujilah kami, lihatlah perbandingan. Dan waktu itu terjadi, pemuda-pemuda yang lain yang makan santapan raja dengan Daniel yang tidak makan santapan raja, sama-sama tubuhnya sehat, bahkan lebih sehat, perawaannya lebih bagus daripada Daniel. Saya tahu banyak orang berkata, bahkan suami saya ngomong seperti ini, Nih, jadi orang jangan terlalu polos ya, Nih ya. Jadi orang itu jangan terlalu jujur. Loh, kenapa kok? Terlalu jujur itu gak ada baiknya. Karena suatu ketika saya ini mengalami suatu dilema,
di dalam gereja di mana ada suatu hal, dan waktu itu saya ikut dalam satu ibadah. Nah, saya didoakan oleh seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu bernubuat kepada saya, oh, saya disuruh keluar dari gereja saya. Nah, saya terima. Lalu Bapak Gembala saya tahu saya ini didoakan. Saya ditanyain, jawab, didoakan apa ya? Apa? Dari gereja. Suami saya waktu dengar seperti itu, di kok polosnya? Mestinya kamu gak usah ngomong ngomong apa tuh? Ya pakai istilah apalah, politik dikit lah. Saya bingung, gak bisa kok ya ngomongnya ya saya Terus Bapak Gembala gimana? Ya bilang, jangan ya, jangan Saya terus saya bisa. Saya tuh sampai bingung antara polos, jujur, tapi ya saya belajar dari Daniel ini kan dia tidak kompromi dalam perkataannya, itu juga sesuai dengan tindakannya. Itu orang yang punya integritas. Tapi banyak anak Tuhan itu banyak yang kompromi, bukan hanya kompromi dalam waktu, tapi juga kompromi dalam soal uang. Hati-hati saudara, tidak jujur dalam waktu itu juga tidak benar. Kenapa banyak anak Tuhan itu jadi batu sandungan? Kerja ya baik-baik dari jam masuk jam 8 tapi datangnya jam 9. Nah ini namanya gak jujur dalam waktunya kerja. Dibawa keluar jalan-jalan, ngomongnya apa? Meeting ketemu orang, padahal enggak yang kafe loh. Itu adalah orang yang tidak punya integritas. Dia kompromi. Tapi Daniel ini tidak kompromi. Dia memiliki satu iman yang tidak kompromi. Dia berani mengambil sikap apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya bilang sama suami saya, gak apa-apa dia kok jadi orang yang polos, yang penting dapat perkenanan Tuhan. Gak apa-apa dianggap orang dunia itu bodoh, gak apa-apa kok. Yang penting Tuhan itu sayang sama orang yang polos. Amin. Jadi jadilah orang yang polos, saudara. Cerdik boleh, tapi jangan sampai engkau kompromi, sampai integritasmu itu hilang. Hal yang kedua, bagaimana kita ini dapat mempertahankan kelakuan yang seperti Daniel yang tetap bersih. Kita lihat di Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Daniel bisa menjaga kelakuannya tetap bersih dengan dia tidak kompromi, karena dia menjaga hidupnya dengan firman Tuhan. Dia benar-benar menjaga. Dia tidak membiarkan sesuatu hal-hal itu mengubah akan imannya yang penuh integritas. Dunia ini banyak menawarkan sesuatu hal yang menggiurkan, betul ya? Seringkali kalau kita terjebak dengan suatu tawaran dunia, bisa-bisa membuat kita keluar daripada iman kita, dan kita akan menjadi orang yang kompromi. Saya pernah mengalami suatu hal yang dimana ada seseorang tiap bulan itu setor ke saya. Saya tanya, Ci, ini jadi kasih saya tiap bulan buat saya atau buat pekerjaan Tuhan? Dia bilang buat pekerjaan Tuhan. Langsung saya store. Saya belajar. Saya harus punya integritas, tidak mau kompromi. Walaupun biasanya manusia kalau kelihatan uang matanya pada hijau. Apalagi pas kalau kondisi lagi kepepet, itu pernah saya alami. Kondisi saya kepepet, butuh uang saudara.
saat itu. Tapi pas ada caci ini ngasih uang, saya belajar langsung cepet-cepet tak setor ke bendahara. Karena saya mau belajar apa yang benar, yang menyukakan hati Tuhan. Ada seseorang juga yang menawarkan saya, Jam, kamu masih ikut imaman? Ya, masih. Kenapa gak buka sendiri? Buka PJ gini, nanti saya yang jadi donaturnya apa-apa. Saya gak mau. Alasannya kenapa? Karena saya banyak melihat para hamba Tuhan banyak dirusak oleh jemaatnya sendiri. Saya ngomong apa adanya, betul nggak? Dirusak sama jemaatnya sendiri. Yang awalnya hamba Tuhan yang polos, sederhana, tapi dirusak oleh jemaatnya dengan dikasih ini sehingga terjebak dengan satu gaya imannya sudah mulai nyimpang. Dan saya ngomong, enggak Ci, kalau bukan Tuhan yang menyuruh saya tidak mau. Walaupun mendirikan PD sendiri, walaupun mendirikan gereja, dengan hari ini mungkin kalau saya mendirikan PD mungkin bisa. Karena ada orang yang bilang seperti ini, ya kamu bisa mendirikan PD sendiri karena kamu sudah punya branding sendiri. Paham ya? Kalau dulu ya nggak punya branding, sekarang ya punya branding sendiri. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya menjaga iman saya untuk tidak kompromi seperti Daniel. Hal yang kedua, iman Daniel itu teruji. Bukan hanya dia punya integritas, bukan hanya dia punya suatu sikap yang tidak mau kompromi, tapi Daniel punya komitmen di dalam Tuhan. Kita lihat Daniel pasal 6 ayat sampai 11. Daniel punya iman yang komitmen. Demikian firman Tuhan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekalipun di tengah-tengah nyawa Daniel terancam dan hilang kalirnya, Daniel itu tetap memiliki kehidupan doa. Amin. Jadi di sini dikatakan waktu demi Daniel itu mendengar suatu perintah daripada Tuhan, perintah daripada raja dengan diberikan surat larangan itu, tapi Daniel tetap melakukan apa yang menjadi komitmennya, ya. Karena di saat dikatakan di ayat Daniel 6 ayat 6 sampai 11 saya baca ulang, kemudian bergegas-gegaslah para penjabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan ditempatkannya ke dalam gua singa. Ayat 9. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat berikutnya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki komit. Dia selalu memberikan sehari 3 kali dia berdoa. Walaupun Daniel mendengar ada suatu surat yang keluar dari Raja Darius, barang siapa yang mengajukan permohonan selain kepada raja, maka ia mengalami suatu
Singa. Daniel dengar hal itu, tapi Daniel tidak menjadi takut. Daniel tidak membiarkan iman komitnya kepada Tuhan hilang. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap berdoa 3 kali sehari. Kalau kita di dalam posisi seperti Daniel, pasti kita akan memikir-mikir, mempertimbang-timbangkan. Betul ya? Apalagi, wah, kalau aku tetap komit nih, doa, nyembah Tuhan, aku bisa kehilangan karirku, jabatanku, mungkin gajinya sudah besar, aku nanti gak punya penghasilan lagi, terus resikonya aku kehilangan nyawa, disantap oleh singa-singa. Daniel tidak, saudara. Daniel tetap memilih menyembah kepada Tuhan. Luar biasa iman daripada Daniel. Dia punya komit yang luar biasa. Saya pernah mengalami di dalam satu situasi saya di posisi Daniel. Waktu di mana anak saya bergumul mengenai pekerjaan yang dia impikan, anak saya sempat berkata seperti ini kepada saya. Kalau aku mati hari ini, dia bilang istilahnya mati atau bunuh diri, saya lupa. Apakah mama akan menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan? Sebagai mama, mendengarkan suara dari seorang anak berkata seperti itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Kalau anaknya 5 hilang 1 sih ada 4. Betul ya? Ini anak saya 1. Tapi anak saya berkata seperti itu. Saya jawab, secara manusia mungkin sedih ya. Saya gak bisa ingkari, tapi saya tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu adalah pribadi yang baik. Dia marah, dia berkata, Tuhan yang mama sembah, Tuhan yang mama layani tidak bisa membuat saya diterima bekerja di suatu perusahaan yang saya inginkan. Bayangkan, waktu engkau mendengar seorang anak berkata seperti itu kepada mamanya, dan mamanya adalah seorang hambanya Tuhan, hati saya sedih. Saya merasakan hatinya Tuhan. Waktu anak saya berkata seperti itu, saya diam. Saya tidak berbantah, tapi saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap berdoa. Kadang sampai suatu ketika suami saya berkata, Nih, kalau kamu pelayanan terus ditelepon anakmu gimana? Anakmu bisa marah-marah loh. Saya jawab dengan hikmat Tuhanku. Tuhan ngomong ke saya, kalau saya pelayanan, kalau anak pas telepon waktu kondisi-kondisi seperti itu, saya jawabnya, saya nggak melayani. Mama gimana? Lagi ada pertemuan dengan orang-orang beriman. Saya nggak bohong kan? Saya nggak ngomong, saya bawa firman. Mama berada di antara orang-orang beriman. Oh, oke. Dia marah-marah. Dia suruh saya, bahkan dia berkata seperti ini ke saya. Dengan mama melayani pekerjaan Tuhan, mama gak bakalan kaya. Itu waktu itu anak saya kecewa dengan Tuhan luar biasa. Saya berkata kepada anak saya waktu itu, seharusnya yang kecewa itu mama, bukan kamu. Mama yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mama yang berdoa, mama yang nyembah Tuhan, mama yang melayani Tuhan, mama yang puasa ini dan itu, tapi doa mama tidak dijawab. Seharusnya mama yang kecewa, tapi mama tidak kecewa karena mama tahu Tuhan punya rencana yang besar. Saya menjalani kurang lebih 3 tahun. Dan parah-parahnya itu di bulan 5. Suami saya sampai ngitung bulan 5. Nih, kok bisa ya kamu kok kuat menghadapi anak yang seperti itu? Saya cuma jawab, itu semua karena Tuhan. Bahkan saya tidak pernah berhenti doa puasa
Sampai puasa Esther pun saya diam-diam nggak ngomong sama ini anak. Bahkan sempat dia ngomong, "Ma, sudah mama off, gak usah pelayanan. Berapa sih mama yang dapat? Nanti tak kasih tiap bulannya." Terus suami saya ngomong gini, "Kok gampang sih anak itu ngomong kayak gitu? Emang dia bisa nyanggupin memelihara kamu sepenuhnya?" Waktu itu suami saya agak sedikit marah. Saya cuma diam. Saya bertanya sama Tuhan waktu itu, "Tuhan, apa yang kau mau? Apakah aku harus off dulu melayani ini anak, atau aku tetap jalan pelayanan?" Waktu itu Tuhan bicara kepada saya, "Layani anak dulu, baru engkau bisa melayani orang lain." Saya bukan berarti saya kehilangan iman saya. Iman saya tetap komit. Saya harus punya waktu bersama dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya berkata, "Tuhan, ternyata enak ya. Aku pelayanan, aku bisa doa sehari 3 kali, 4 kali. Sedangkan kalau aku sudah pelayanan banyak padat kegiatan pelayanan, jam doa saya kadang itu berkurang. Kadang saya jujur akui, kalau udah doa itu rasanya terus ngantuk, kesel, jadi gamjang." Betul nggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Nah, jadi saya mikir, oh iya ada positifnya ya Tuhan ya. Gak apa-apa dia Tuhan. Saya justru semakin dekat sama Tuhan. Tapi waktu saya punya iman, saya tidak pernah kehilangan komit saya, iman saya kepada Tuhan. Di situ Tuhan bukakan suatu jalan. Doa yang pertama, doa saya tidak dijawab. Bahkan banyak doa-doa saya yang tidak dijawab untuk saya pribadi. Tapi saya oke-oke aja. Tapi anak saya waktu itu kecewa. Karena pertama dia ditolak, sampai dia akhirnya diterima di perusahaan yang dia impikan. Di situ saya berkata, "Thanks Tuhan, bukan aku yang perlu membuktikan, tapi Engkau sendiri yang membuktikan siapa Engkau, Tuhan yang hidup." Amin. Selama engkau punya iman yang komit di dalam Tuhan, gak peduli kehilangan apapun, yang penting kau tidak kehilangan Tuhanmu, imanmu kepada Tuhan. Saya percaya peninggian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari barat timur, bukan. Tapi peninggian itu dari Tuhan. Kau lihat waktu Daniel tahu kondisinya dalam keadaan genting, dia tetap berdoa, dia gak takut sama sekali. Dan waktu Daniel memegang iman, komitnya kepada Tuhan, apakah Tuhan tinggal lihat? Tidak. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang membela, Tuhan yang membuktikan. Sekalipun Daniel sudah dimasukkan dalam gua singa, singa itu tidak bisa menyentuh Daniel. Dan dari situ Raja Darius berkata, "Oh iya, Allahnya Daniel itu Allah yang hidup." Amin. Sampai pada akhirnya semua rakyat daripada negeri itu disuruh nyembah kepada ilahnya, Allahnya Daniel. Apapun keadaanmu hari ini, jangan sampai engkau hilang iman komitmu kepada Tuhan. Kalau engkau sudah komit, oh aku harus komit, bangun pagi jam 5, ya harus lakukan itu. Gak peduli kesibukan apa, jangan sampai digeser, saudara. Saya kembali lagi ambil doa puasa karena beberapa bulan saya kena sakit, dan saya nggak boleh dokter untuk puasa. Tapi saya masih dablek, terus sampai suami saya, "Udah nih, nggak usah puasa." Terus saya bilang sama suami saya, "Oh, keadaanku sudah sembuh, aku udah disembuhin Tuhan. Aku mau ambil lagi komitku seperti waktu-waktu dulu. Apa? Aku mau komit dalam 4 hari. Istilahnya apa ya? Suami saya ngomong, "Papa." Di dalam kamar terus, kerjanya apa?
doa, baca firman, doa, baca firman. HP pun dipegang oleh suami. Jadi nggak nyentuh HP, nggak terima konseling, nggak terima apa, tapi waktu khusus buat Tuhan. Terus suami saya tanya seperti ini, nggak capek nih kamu doa terus duduk sini? Ya capek secara manusia, tapi kalau capek saya sandaran di tembok. Terus suami saya bilang, aku kok nggak bisa ya kayak kamu. Mas, aku aja nunggu untuk ketemu anak malam, datang sudah masuk hotel dari pagi, siang sore, rasanya agak anak kakiku ini gatel nih, pingin ke mall. Kok kamu itu bisa ya nih ya di kamar terus? Pas, ya bisa tuh karena udah terbiasa. Aduh aku gak bisa nih. Pas, nah terus kalau biasanya kamu yang membawa anak di hotel apa ya? Ya di kamar, doa, tak berdoa, baca firman, terus istirahat, makan, setelah itu doa lagi. Kok bisa ya? Pas, saya tanya kembali ke suami saya, dulu sebenarnya kaki wanita sama kaki laki mesti gagalan kaki wanita loh, Bu. Kok enggak ibu? Iya kan? Mas, iya ya, kamu beda ya, kakimu kok gagal ya? Waktu saya berdua di hotel, kali normal ini, Mas, lu kok senang hotel, aku nang kamar, terus kita tuh, aduh nih, sumpah aku gak bisa ya sama, ngapain kamu? Terus pakai pelaku nih, lihat suasana kayak kadang gitu loh. Padahal ke mall itu nggak beli apa-apa loh saudara, cuma jalan-jalan, terus ngemil, beli makanan, cuma itu aja. Suami saya sampai gede-gede, oh pantas, oh kebiasaanmu seperti itu, hubunganmu seperti itu, makanya Tuhan itu begitu bisa membukakan segala sesuatu, ngomong apa-apa. Iya tau, enak tau tinggal di kamar terus, aku gak bisa, kita mencuci kamu gak bisa. Nah, Daniel itu dalam kesibukannya sebagai seorang pejabat kan pasti dia punya kesibukan, betul ya? Sibuk, banyak tugas apa, tapi dia bisa mengatur waktunya dengan sangat baik. Dia melakukan tugasnya, tanggung jawabnya, tapi dia tidak melalaikan hubungannya dengan Tuhan. Walaupun waktu itu kondisinya begitu genting buat Daniel, Daniel tidak peduli lagi dengan apa yang namanya mau kehilangan nyawanya. Dan iman yang ketiga adalah Daniel itu memiliki iman yang teguh. Dia tetap berdiri teguh. Bukan hanya waktu Daniel masuk di dalam gua singa, bahkan teman-temannya pun pernah dimasukkan ke dalam perapian. Apa jawab mereka? Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, tidak menyelamatkan kami dari perapian, kami tidak akan pernah menyembah kepada ilah lain selain pada Allah Israel. Hati yang seperti ini loh yang Tuhan sedang cari, saudara. Kalau doamu belum dijawab, jangan titik-titik marah, kecewa, protes dengan Tuhan. Tetap bersyukur, tetap nyembah Tuhan, tetap miliki iman yang teguh. Waktu anak saya kecewa, saya ngomong seperti ini ke anak saya. Nak, Mama sangat percaya Tuhan bisa membuat kamu diterima. Mama gak percaya kalau orang yang sudah berjuang itu tidak mungkin tidak dihargai dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kecuali kalau engkau malas, itu beda lagi. Karena Tuhan tidak suka orang yang malas. Justru Tuhan nyuruh orang malas harus belajar kepada sukut. Orang yang malas jangan harap akan dapat makan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah punya suatu kuasa yang mengajarkan kita, dan kuasa itu bisa mengubahkan hal yang nyata yang kelihatan
pada akhirnya anak saya diterima, dia senang sekali dan dia kirim satu surat kepada saya. Dia berkata seperti ini, Tesma buat doa dan dukungannya. Saya diberi satu hadiah, tapi bukan saya bangga karena anak saya bangga karena siapa Tuhan yang saya sembah. Iman saya teguh waktu saya disuruh memilih antara anak dengan Tuhan. Dia memilih, mama pilih saya atau Tuhan. Kalau saya mati, mama akan kecewa dengan Tuhan atau enggak. Itu saya diperhadapkan. Tapi saya berkata, saya tidak pernah sekali meninggalkan Tuhan. Kalaupun suatu hari engkau diambil Tuhan, mama tahu itu kebaikan. Karena Tuhan tidak pernah membuat suatu kesalahan. Lihat saudara, waktu Daniel memiliki iman dengan teman-temannya, sekalipun Daniel sudah masuk ke gua singa, sekalipun Daniel sudah masuk ke apian, tapi pada akhirnya tidak menghanguskan. Memang kelihatannya Tuhan itu kok seakan-akan tidak baik ya. Seringkali kita berpikir seperti itu. Kita ditempatkan di posisi dekat jurang, atau Tuhan akhirnya dekat jurang loh, akhirnya masuknya jurang loh Tuhan. Tapi apakah sampai jatuh? Enggak, ada tangan Tuhan yang akan mengangkat itu kembali. Dan pada akhirnya saya mengalami kemenangan yang besar dari iman yang saya miliki. Jadi saya belajar dari suatu kehidupan seorang Daniel. Ini yang menguatkan iman saya waktu saya mengalami suatu proses ujian dengan seorang anak. Tidak ada satupun yang tahu saya menangis, saya gimana dengan keadaan anak saya 3 tahun. Bahkan waktu saya khotbah di sini, saya masih bergumul mengenai anak, masih. Tapi saya justru bermegah karena saya tahu Tuhan yang beserta saya, Tuhan yang akan berperkara. Dan padanya Tuhan yang membuktikan, gak perlu saya yang membuktikan diri. Sampai anak saya mau dengar, oh apa kata mama kan, Tuhan bisa buat kamu diterima bekerja. Dan dia senang sekali dan dia menikmati apa yang dia inginkan. Kita lihat ayat terakhir di Efesus. Ada 2 ayat yang akan saya buka. Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seringkali kita tahu ayat ini, oh Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak dari yang kita doakan. Tapi kenapa masih banyak di antara kita yang meragukan kebesaran kuasa Tuhan? Masih banyak anak-anak Tuhan yang mempertanyakan, kapan, mana janjinya, janji-janji tok Tuhan ini. Tapi saya percaya, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Amin. Tapi kalau janji itu belum terjadi, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena Tuhan mau bukan hanya sekedar memulihkan dari luar, tapi juga dari hati. Kalau selama hati kita sudah benar dan sudah diubahkan seperti yang Tuhan mau, berkat itu ngikut dengan sendiri. Efesus Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya maka Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Maka Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan. Siapa di sini yang menginginkan maka Tuhan selalu tertuju kepada kita? Semua. Untuk menjadi mata Tuhan tertuju kepada kita, kita harus memiliki iman seperti Daniel yang tidak kompromi,
tetap miliki integritas. Jangan ngikuti kak popo cik korupsi titik-titik ae. Daripada jujur, jujur gak soge-soge cik. Tapi ya betul, memang korupsi cepat kaya, cepat naiknya, tapi juga cepat turunnya. Paling enak jalan Tuhan. Jalan Tuhan pelan tapi pasti. Miliki integritas, jangan kompromi, iman yang komit di dalam Tuhan, walaupun keadaan apapun, jangan sampai komitmu di dalam Tuhan itu hilang. Imanmu harus tetap berdiri teguh. Enggak peduli kondisi apapun, percayai akan kebaikan Tuhan. Percayai senantiasa tanpa meragukan. Kalau hidupmu Luci, aku harus ikut Tuhan lo berkali-kali. Aku harus punya iman Luci. Tapi kok orangku sekanan setai. Kenapa? Nah, itu perlu hati ini yang perlu dibereskan. Kalau hati kita sudah beres, saya percaya kok yang lain itu ngikut kok semuanya. Amin. Dulu waktu saya kepahitan, hati saya belum beres, berkat itu jauh. Tapi waktu hati saya tidak kepahitan, tidak ada rasa jengkel, itu berkat itu mengikuti dengan sendirinya. Kemarin itu saya hari tanggal 29 saya ke Jakarta. Tujuannya itu nengok anak karena anak ulang tahun tanggal 30. Nah, tiba-tiba suami saya ngomong seperti ini. Ini ada orang dari Jarum tiba-tiba minta untuk doa. Loh, emang kamu ngomong tak kalau aku ke Jakarta? Terus suami saya cuma bilang, ya dia minta doa. Terus suami saya jawabnya, oh ya pas kita ada di Jakarta karena anak ulang tahun hadiri anak untuk makan bersama. Terus ya wes nonton doa minggu pagi, doa ke rumahnya. Saya lihat mobilnya 7, rumahnya itu besar. Sampai saya bilang, Bobo, ini berkat ya, begitu melimpah. Terus kamu pilih nggak? Enggak kok. Paling enak itu wes punya Tuhan itu ada hati tentrem, damai sejahtera, sukacita sudah. Nah, waktu saya melayani ini, dia cerita, dia punya segalanya, tapi hatinya nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Tapi waktu dia terima Tuhan, dia merasa ada damai sejahtera. Sekalipun dia punya masalah pergumulan ini, tapi dia tetap bisa tinggal tenang. Dia cerita dalam kesaksian hidupnya. Terus dia pulang, dia membawa kasih berkat ke saya, dan jumlahnya tidak sedikit sampai suami saya bilang seperti ini, kau ini bojo ya ini. Karena suami saya itu ngomong sama saya itu bercanda, bojo maksudnya apa ya aku ya? Iya, kamu itu loh teh aku, pintaran aku ini. So Inggris, urusan sarjana. Kan iki lho ngomong ya wis koyo arek cilik, wis koyo polos, terus sekolahmu gak tinggi, tapi kok berkat itu kok ngalir, kok kamu kok bejo. Saya bilang, enggak kok, bukan bejo, karena banyak taat. Pas saya bilang, ini makanya belajar dari aku ya Bu, hanya doa, dan kemenangan pelaku. Saya gak iso nih aku. Saya percaya saudara, bejo itu karena Tuhan. Karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan dibuat engkau berhasil dan beruntung. Padahal saya datang ke Jakarta itu untuk perayaan ulang tahun, gak ada pelayanan. Tiba-tiba saya dapat berkat dari suami saya, bilang, nih pulang capek yuk pijet ya. Ya wis yuk pijet dong. Aku melok pijet ya nih. Ya wis kamu melok pijet. Karena dia tahu ibu cucu ya. Dan bukan bojo saudara. Saya
nggak tahu bejo itu apa ya, beruntung gitu ya. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu. Ya, betul. Ada orang bilang lebih enak jadi orang bejo daripada orang pintar. Karena kalau orang pintar kalau gak bejo juga gak bisa. Tapi bagi saya gak ada istilah orang bejo, orang pintar. Bagi saya itu karena penyertaan Tuhan. Karena semua apa yang kita punya itu karena Tuhan. Dia yang memintakan, mau berkat itu mau dikasih ke siapa itu terserah Tuhan. Makanya buatlah mata Tuhan itu tertuju. Miliki iman sebagainya. Kalau engkau mengalami kesengsaraan, tetaplah engkau bermegah. Karena di situ ada pengharapan di dalam Tuhan yang tidak menjawabkan. Kita nyanyi satu lagu. Berkali-kali Tuhan setia, sekalipun kau tak menjawab. Kira masyarakat, kira masyarakat. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dari bulan Juli sampai September. Dan waktu itu saya berkata kepada suami saya,
walaupun saya divonis itu tumor, saya berkata saya terima itu Tuhan. Saya nggak marah itu semua. Saya berkata, tes Tuhan. Justru dengan aku sakit, justru dengan aku mengalami kondisi ini, aku bisa menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan. Iman yang saya miliki adalah bukan iman yang sia-sia kepada Tuhan. Waktu suami saya bilang, kok bisa sih kamu bisa ngomong sekalipun dokter vonis kau tumor, kok kamu gak ada rasa takut, gak ada rasa kayak kecewa dengan Tuhan, malah siap dengan segala sesuatunya. Dari dulu sempat saya dipaksa oleh anak saya untuk berobat ke Penang, tapi saya selalu nolak karena saya punya prinsip dengan firman Tuhan. Kematian itu adalah kebutuhan. Betul ya? Hidup adalah untuk Kristus. Waktu saya mengalami sakit, bahkan saya sampai lupa ingatan. Mungkin saya pernah saksi ya di sini. Tapi suatu ketika yang menyembuhkan saya bukan obat. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya bosan tiap hari minum obat. Sampai saya lepas obat syarat saya. Sampai suatu ketika ada seorang hamba Tuhan yang mendoakan saya, dan saya nggak tahu. Tiba-tiba hamba Tuhan ini berkata, di sini ada seorang anak Tuhan yang sakit syaraf di bagian lehernya, di bagian arterinya maju. Tuhan hendak menyembuhkan engkau. Waktu hamba Tuhan ini berdoa, saya dengar perkataan dari hamba Tuhan ini yang berkata, kenapa Tuhan mau menyembuhkan engkau? Karena Tuhan melihat iman. Waktu saya didoakan, ada beberapa jemaat yang ngomong ke saya, loh, Ci Injen ternyata sakit ya? Pas, kok nggak tahu ya saya? Sorry ya Ci Injen, selama ini tak pengen Ci Injen itu sombong sama saya. Kenapa? Iya, soalnya saya ngomong Ci Injen ingat saya. Siapa ya, saya lupa. Dan tak pengen Ci Injen itu lu sombong, kok lupa? Padahal sering ketemu. Ternyata Ci Injen sakit. Terus dari situ saya disembuhkan oleh Tuhan. Dari syarat saya sampai sekarang saya nggak ada masalah. Bahkan waktu pendarahan pun dokter ngomong ada 2 penyebab. Kalau ada polip, 3 polip, dan itu diangkat. Dan polip itu ada berapa senti? Ada 1 senti. Dan dokter berkata ini ada 2 hal. Polipmu ini karena ada kanker di dalam rahimmu, atau karena ini memang tumbuh daging. Waktu saya mendengar perkataan dokter itu, saya cuma jawab dokter ini, saya siap jalani itu dok. Sampai suami saya waktu dengar, dia kaget. Orang biasanya kalau dokter ngomong seperti itu pasti kita jadi takut, drop. Tapi suami saya malah, lihat loh, kok kamu enggak drop gitu. Dan waktu mau operasi pun ada seorang suster itu menakut-nakutin saya. Katanya kanker cervix lah, kanker ini lah. Saya telepon suami saya, kok ada yang suster seperti ini ya? Kok mau operasi malah dikasih omongan yang membuat pasien itu kepikiran, kan mestinya kan nggak boleh. Ternyata di dalam kondisi seperti itu saya merasa roh Tuhan itu roh iblis, roh jahat itu tidak senang dengan iman saya. Saya tetap tenang, saya operasi dan diambil 3 benjolan itu, polip, dan di biopsi, endoskopi, segala macam yang dilakukan oleh dokter kandungan. Dan saya bersyukurnya
masih ada gejala kanker, cuma ini antara ganas atau enggak, tapi ternyata ini cuma gangguan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan memalukan kita. Miliki iman saudara seperti imannya Daniel, mengkawalkan lihat pomeran. Bukan hanya itu, setelah saya mengalami pendarahan, tiba-tiba tanpa ada sebab tangan kanan saya nggak bisa digerakin. Tangan saya itu terus diputar, kok sakit. Sampai ada satu pemikiran yang mengintimidasi saya yang berkata, kamu stroke, kamu stroke. Tapi saya tolak, tidak, saya nggak stroke. Saya beriman Tuhan bisa menyembuhkan. Saya 2-3 hari tangan saya nggak bisa ngapa-ngapain yang kanan. Sampai saya pakai baju pun dibantu oleh suami saya. Ngambil gelas pun saya tidak punya kekuatan tangan kanan saya waktu itu. Suami saya yang ngambil angkat. Saya senyum-senyum, saya berkata seperti ini, kok ternyata Tuhan izinkan tangan kanan saya nggak bisa gerak dengan tujuan supaya kamu melayani saya. Suami saya sampai heran, nah kondisi tangan kayak gini kamu saya bisa guyu sembanyak. Ya, coba tanganku bisa gerak. Kalau aku sih selalu melayani kamu, makanya Tuhan izin tanganku gak bisa gerak. Kamu yang melayani aku, jadi aku jadi ratuku. Lalu suami saya ngajak ke dokter, terus tak bawa ke dokter, dikasih obat. Belum ada kemajuan paling sedikit, tapi pun masih sakit gak bisa. Dan besoknya saya sudah dijadwal pelayanan di satu gereja. Dan yang undang saya tahu kondisi saya dan bertanya, Cik Yenjen apa masih mau melayani? Masih bisa, saya jawab bisa. Dan saat itu juga, saat saya masuk penyembahan, saya nggak terasa di luar alat sadar saya, tiba-tiba tangan kanan saya bisa saya angkat. Dan waktu saya kembali duduk, suami saya tanya, ini tangan kananmu bisa diangkat loh waktu nyembah. Coba sih gerakin, kamu ambil minum apa? Dari situ tangan kanan saya bisa bergerak sampai hari ini. Belum dijawab Tuhan, jangan melakukan kecewa dan Tuhan. Kita nyanyi lagu ini. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan.
mata Tuhan selalu tertuju kepada kami lebih daripada segala keadaan yang ada di sekitar kami. Ajar kami untuk memandang Kau kembali lagi hari ini. Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu. Tuhan lebih besar, 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 lebih besar. Engkau jamah setiap umatmu sekali lagi. Biar Engkau jamah dengan kasih dan sayangmu, jamah dengan setiamu, jamah dengan kuasa-Mu, jamah dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah firman Tuhan ya dan amin bagi setiap kami. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu Bu Yentjen yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan. Berkati dengan urapan yang baru, berkati dengan kekuatan yang baru, berkati dengan iman yang makin dikuatkan, berkati dengan hikmat yang ditambah-tambahkan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang dilayani akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberi korban persembahan kepadamu. Kami percaya kami memberi dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya setiap benih taburan kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan yang menerima, Tuhan juga yang akan membalas memberi. Tuhan, biarlah persekutuan PD Galilea Ministry ini dapat menjadi ladang yang subur bagi pekerjaan Tuhan. Dan sungguh apa yang kami taruh di tempat ini berbuat 30, 60, bahkan 100 kali ganda untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan sukacita, sukarela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Semua diberkati. Amin. Tuhan yang disembah Bu Yentjen sama Tuhan yang disembah kita sama nggak? Kalau dia bisa menolong, kalau dia bisa membuat yang luar biasa melalui hamba kita pun sama. Katakan amin. Amin. Saya kenal Bu Yentjen lama sekali, sejak anaknya masih kecil. Tapi saya tahu satu hal, dia itu setia, dia itu polos, jujur, tetap rendah hati. Cintanya kepada Tuhan itu tidak pernah luntur. Kok gak ada yang katakan amin dong? Percaya kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita ngerti apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita lakukan. Perkenanan Tuhan itu yang akan membawa kita, yang mengangkat kita. Amin. Membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki kesaksian yang luar biasa. Dan melalui kesaksian itu kita akan menjadi berkat. Bagi dunia masih banyak orang-orang yang susah. Amin. Kalau melalui proses, percaya proses itu kalau Tuhan izinkan. Tuhan katakan Allah itu bekerja dalam segala perkara, hanya mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Jadi setiap kita yang mau sekolah itu naik kelas, ada apa? Ada ujian. Kalau nggak ngalami masalah, kalau nggak ngalami ujian, kalau nggak ada naik tingkat. Kalau naik tingkat, kalau ujian, ada gurumu di sampingmu. Tidak ada. Itu sendiri dengan Tuhan. Percaya Tuhan itu hidup dan nyata. Alami Tuhan, alami, dan kau akan jadi saksi. Dan dari hidupmu akan banyak orang-orang diberkati. Dan kau sendiri akan menjadi orang yang berbuah lebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ya, bagi mereka yang akan memberi korban persembahan pada hari ini yang online, Anda bisa menabur lewat Transman 6750 770 612 atas nama bendahara yang ada, yaitu Bu Lulia Puspita. Dan Anda juga kalau mau menabur untuk persembahan pekerjaan Tuhan, kapan saja Anda bisa menabur pada nomor rekening yang sama. Sampai ketemu minggu depan hari Senin tetap jam 9 pagi
di tanggal yang berbeda, tanggal 29 ya. Tanggal 9 ya. Tanggal 9 ya, itu tanggal 2 bukan tanggal 9. Biasanya 9 Desember 2024 sudah mau tutup tahun. Mari jangan biarkan kerajinan kita kendor. Tetap semangat tutup tahun dengan kuat di dalam Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Sepanjang tahun 2024 kami tetap percaya kami sudah mengalami pertolongan Tuhan, bukan hanya sekali tetapi berkali-kali dan berkali-kali. Dan kami percaya kami memandang masa depan 2025. Kami percaya sekali lagi apabila ada hal yang belum ditolong oleh Tuhan, 2025 kami akan melihat pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, kelepasan demi kelepasan, jalan keluar demi jalan keluar, terobosan demi terobosan, kesembuhan demi kesembuhan, perlindungan demi perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih. Di akhir dan penghujung dari ibadah, berkatilah umat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan Engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu angkatlah dua tanganmu dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada pagi siang hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya di dalam diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Semua duduk tertibnya. Kita belajar hormati Tuhan. Jangan ada yang bicara, tapi biar engkau berdoa supaya apa yang dibuatkan itu sungguh-sungguh terjadi. Yang lain duduk, hanya yang saja. Coba tolong gunakan aku. Gak mau saya hati-hati gitu. Duduk